Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Mumpuni. Saya adalah mahasiswi PJJ Ilmu Komunikasi Pelita Harapan Angkatan 2017. Di video kali ini saya akan membahas tentang fenomena banjir yang sering terjadi di Indonesia. Di video kali ini akan terbagi menjadi 3 sesi video. Jadi jangan bosan-bosan ya untuk teman-teman untuk berkomentar atau share video ini kepada teman-teman lainnya. Dan saya sangat menunggu komentar teman-teman terkait fenomena banjir yang sering terjadi di Indonesia. Oh ya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester komunikasi massa yang diampu oleh Miss Febrina. Di sesi video yang pertama ini saya akan membahas tentang pengertian banjir, penyebab banjir, dan titik-titik rawan terjadi banjir di Indonesia. Menurut Rahayu tahun 2009, banjir adalah tergenangnya suatu wilayah atau daratan karena meluapnya air melebihi kapasitas penyerapan air dan dapat menimbulkan kerugian baik ekonomi, fisik, sosial bagi manusia. Selain itu, menurut Ligat tahun 2008, banjir adalah peristiwa di mana daratan atau wilayah yang biasanya kering menjadi tergenang oleh air karena curah hujan yang tinggi atau kondisi topografis di wilayah tersebut berupa dataran rendah ataupun cekungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa banjir adalah suatu peristiwa di mana tergenangnya sebuah wilayah ataupun daratan karena curah hujan yang tinggi sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi manusia. Selanjutnya, apa sih penyebab banjir? Menurut Kodati dan Sugiarto tahun 2002, faktor penyebab banjir dapat digolongkan menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah faktor penyebab banjir alami, dan yang kedua adalah faktor penyebab banjir karena ulah manusia. Banjir secara alami itu penyebabnya adalah antara lain curah hujan yang tinggi, pengaruh fisiografis, erosi, kapasitas drainase dan sungai yang tidak memadai, serta pengaruh air pasang. Sedangkan penyebab banjir karena ulah manusia adalah adanya kawasan kumuh dan pembuangan sampah sembarangan, minimnya drainase di perkotaan, perencanaan sistem pengendalian banjir yang tidak sesuai atau tidak tepat, kerusakan hutan, dan masih banyak lainnya. Hal-hal yang saya sebutkan tadi tentunya sudah tidak asing di telinga kita semua, di mana kita sering mendengar kasus oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab merusak hutan atau alam untuk kepentingan pribadi. Kita sebagai umat manusia harusnya dapat ikut menjaga alam yang kita tempati, dimulai dari hal-hal kecil yang dapat kita lakukan seperti membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya saya akan membahas titik-titik rawan terjadinya banjir di Indonesia. Dari peta perakiraan daerah potensi banjir di Indonesia yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG di bulan Mei tahun 2019 lalu, Indonesia memiliki banyak daerah dengan potensi banjir rendah hingga sedang. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah dengan potensi banjir rendah hingga sedang. Masyarakat yang tinggal di titik rawan banjir harus selalu siaga dengan peralatan darurat untuk menghadapi banjir yang bisa datang secara tiba-tiba. Masyarakat dipaksa untuk terbiasa menjalani kehidupan sehari-hari bersama banjir, mulai dari bekerja, sekolah, bahkan bermain di tengah banjir. Opini pertama saya tentang fenomena banjir di Indonesia adalah bencana banjir di Indonesia sangatlah sering terjadi. Hal ini harusnya menyadarkan pemerintah dan kita sebagai masyarakat. Hendaknya kita mulai menghilangkan kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan banjir. Sekian video sesi 1 tentang pembahasan fenomena banjir di Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di sesi 2 video ini.